Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Yuliana Kolo. Pada sore hari ini saya akan mendemonstrasikan tentang RJP. Baik, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu RJP. RJP adalah suatu teknik yang berguna untuk menyelamatkan nyawa korban dalam keadaan darurat, termasuk serangan jantung atau hampir tenggelam, di mana napas seseorang atau detak jantungnya telah terhenti. RJP ini biasa dilakukan pada orang dewasa, bayi, dan anak-anak. Pada teknik ini juga dilakukan pada korban yang tidak sadarkan diri. Baik, tujuan dari RJP adalah untuk mempertahankan pernapasan dan sirkulasi agar oksigen dan darah dapat mengalir ke jantung, otak, dan organ lainnya. Baik, dalam teknik RJP, yang pertama kita harus memastikan keadaan lingkungan pasien dan penolong harus dalam keadaan aman. Setelah itu kita meletakkan pasien dalam tempat yang datar. Setelah itu kita mengukur nadi karotis 2-3 jari dari trakea. Setelah itu jika nadi tidak teraba, maka kita langsung melakukan RJP dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, kita jari telunjuk dan jari tengah menelusuri tulang iga dan bertemu di tulang dada atau sternum. Setelah itu kita mengukur 3 jari di atas sternum seperti ini. Setelah itu kita meletakkan salah satu tumit tangan seperti ini dan meletakkan tangan yang satu di atas tangan tersebut. Setelah itu kita berdiri tegak seperti ini, lalu kita melakukan kompresi pada tempat yang sudah diukur tadi seperti ini. Lalu kita melakukan kompresi dengan perbandingan 30/2 dengan kedalaman sekitar 2 inci dan kecepatan 100-120 kali dengan hitungan 1-30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah itu kita melakukan perbandingan 2 kali pemberian ventilasi dengan teknik kita memperhatikan head chin lift seperti ini. Setelah itu kita tutup hidung dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Setelah itu kita memberikan pernapasan penolong, menarik napas dalam. Setelah itu kita bisa menghembuskan di bagian mulut pasien dengan lama 0,5 sampai 2 detik. Setelah itu kita meraba nadi karotis dan melakukan pengkajian pernapasan dengan cara mendengar seperti ini. Jika nadi tidak teraba, maka kita melakukan RJP ulang dengan teknik yang sudah dilakukan tadi. Setelah itu jika RJP dilakukan berhasil, maka kita akan miringkan pasien. Baik, saya akan melanjutkan RJP pada bayi. Yang pertama, kita memastikan lingkungan pasien dan penolong dalam keadaan aman. Setelah itu kita baringkan bayi pada tempat yang datar atau lantai dan papan. Setelah itu kita cek nadi umbilical cord menggunakan stetoskop. Jika nadi tidak teraba atau pernapasannya tidak kuat, maka kita segera melakukan RJP dengan perbandingan 3:1 sebanyak 15 siklus dengan kedalaman sepertiga anterior posterior bayi atau kurang lebih 4 cm dengan kecepatan 2 kali per detik. Dengan posisi RJP
kompresi pada sternum atau satu jari di bawah puting susu. Setelah itu jika menggunakan satu penolong, maka kita menggunakan dua jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Jika menggunakan dua penolong, maka kita menggunakan dua ibu jari. Dengan tekniknya kita mulai menghitung 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 11, 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 13, 1, 2, 3, 14, 1, 2, 3, 15. Setelah kita melakukan RJP, maka kita harus mengkaji pernapasan korban dengan teknik look and feel seperti ini. Sambil mata kita melihat dada apakah dapat bernapas atau tidak. Setelah itu kita pertahankan heel chin lift seperti ini, lalu kita memberikan pernapasan melalui menggunakan mulut ke mulut atau mulut ke hidung. Yang pertama kita dari mulut ke mulut, yaitu tekniknya kita menutup hidung bayi dengan ibu jari dan jari telunjuk seperti ini. Setelah itu kita menarik napas dalam. Setelah itu kita dekatkan mulut ke mulut, lalu memberikan pernapasan meniup mulut lamanya 0,5 sampai 2 detik. Setelah itu kita meraba nadi apakah nadi sudah teraba atau tidak. Jika belum teraba, maka kita mengulang kembali teknik RJP pada bayi tersebut sambil menunggu penanganan medis yang akan datang. Baik, saya akan melakukan pengkajian look, listen, and feel. Tekniknya yang pertama, posisikan pasien terlentang atau supinasi. Setelah itu, buka kancing baju korban agar dada terlihat. Setelah itu, penolong berdiri di samping korban dan kepala penolong menunduk untuk melihat dada. Setelah itu, telinga penolong diarahkan 1 cm di antara mulut dan hidung dengan mata melihat apakah ada gerakan dada atau tidak, dan juga mendengar untuk memastikan apakah ada tidaknya udara yang masuk melalui hidung atau mulut. Baik, saya akan melakukan teknik heel chin lift. Tekniknya yang pertama, letakkan salah satu tangan yang paling dekat dengan dahi, lalu menekan ke bawah agar terjadinya ekstensi. Teknik ini tidak dilakukan pada pasien yang mengalami cedera servikal. Setelah itu, jari telunjuk dan jari tengah diletakkan pada rahang, lalu mengangkat secara bersama. Baik, saya akan melakukan teknik jaw thrust. Tekniknya yang pertama, tekan kedua tulang pipi dengan kedua telapak tangan, tulang dan jari telunjuk dan jari tengah menyentuh tulang rahang, lalu kedua ibu jari membuka mulut seperti ini. Baik, saya akan melakukan pemberian napas buatan menggunakan masker. Tekniknya yang pertama, posisikan pasien terlentang atau supinasi. Setelah itu, penolong berlutut di belakang korban atau samping. Setelah itu, kita memberikan masker. Lalu jari telunjuk dan jari tengah memegang masker. Lalu penolong menarik napas. Lalu ekstensikan kepala korban, lalu penolong memberikan napas yang kuat
untuk masuk ke dalam paru-paru korban. Baik, saya akan melakukan prosedur abdominal thrust. Tekniknya yang pertama, penolong berdiri di belakang korban. Letakkan satu kaki penolong di antara kedua kaki korban. Letakkan ke tangan kanan yang menggenggam. Setelah itu tangan kiri melingkar dan menggenggam tangan kanan, lalu memberikan hentakan selama 5 kali. Jika benda asing belum keluar, maka kita ulangi teknik abdominal thrust. Jika benda asing sudah keluar dan pasien merasa nyaman, maka teknik harus dihentikan. Saya akan melakukan teknik chest thrust. Tekniknya yang pertama, penolong berdiri di belakang korban. Setelah itu, letakkan salah satu kaki di antara kedua kaki pasien. Setelah itu, letakkan tangan kanan yang menggenggam di atas processus xiphodeus dan tangan kiri melingkari tubuh dan menggenggam tangan kanan, lalu memberikan hentakan selama 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing belum keluar, maka kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jika benda asing sudah keluar dan pasien merasa nyaman, maka teknik harus dihentikan. Saya akan melakukan teknik black blow pada orang dewasa. Tekniknya yang pertama, penolong berdiri di belakang korban sambil menyangga korban dengan kedua tangan. Setelah itu, salah satu tangan yang tidak dominan menyangga pasien. Lalu posisikan pasien menunduk, lalu memberikan hentakan yang keras dan kuat pada titik silang, tulang belika dan tulang punggung belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya akan melakukan black blow pada bayi. Yang pertama tekniknya, penolong mengambil posisi duduk, lalu letakkan bayi pada pangkuan dengan punggung ke atas. Setelah itu, tangan yang tidak dominan menyangga tubuh korban pada bagian dada. Setelah itu, tangan dominan melakukan hentakan secara keras dan mendadak di punggung korban, tepat pada titik silang antara belika dan tulang punggung vertebra. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, saya akan melakukan pemasangan AED. Alat yang digunakan adalah AED, bantalan AED, dan bag atau masker. Setelah itu, tindakan yang pertama itu kita pastikan lingkungan korban bersih dan rapi. Yang kedua, kita baringkan pasien pada daerah atau permukaan yang rata, misalnya tanah, lantai atau papan. Setelah itu, kita menyiapkan alat dan menyalakan alat AED. Setelah itu, kita buka kancing baju agar daerah dada terlihat dan pastikan bersih dan kering. Setelah itu, kita buka alat AED, penutup AED, dan letakkan salah satu bantalan AED pada dada bagian atas dan salah satunya di bagian dada bagian bawah. Setelah itu, AED akan menampilkan prompt atau berikan jarak dan pastikan tidak ada seorang pun yang mendekati pasien. Setelah itu, tekan tombol shock jika mesin memerintah. Setelah itu, AED akan menampilkan prompt atau kejut akan diberikan dalam waktu 3, 2, 1. Kejut diberikan. Setelah itu, kita kaji ulang airway, breathing, dan circulation. Dan juga kita memberikan 30 kompresi dan 2 kali pernapasan.